kami. Iya Roy, tolong kami. Tolong kami. Dio? Hah? Jangan nunggu mereka! Jangan! Roy, kamu ngapain di sini? Enggak Bu, Roy cuma mau ke perpustakaan kok. Tolong! Pak Hasan, kenapa Pak? Apa nggak apa-apa Pak? Setan. Aduh. Ayo Pak. Pak, ya ampun kok bisa sih pingsan di kamar mandi? Mama kaget tadi di telepon kantor. Apa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa. Cuma luka kecil kok, Ma. Pak, jangan-jangan Papa diteror hantu itu juga. Hah? Yang pernah Roy gambar itu loh. Iya, Roy. Niar, kita makan ya sayang. Sayang, kalau tante ngomong harus diliatin dong. Niar, boneka ini berbahaya sama kamu. Kamu nggak boleh main sama boneka ini lagi. Lepas, Niar. Semua ada hubungannya sama Kania. Lebih baik sekarang Roy ke rumahnya Om Haji saja. Biar nanti itu gak dengan Papa lagi. Dan juga teman-teman Roy. Aku harus bakar boneka aneh ini supaya Niar nggak terus-terusan kepikiran sama boneka menyeramkan ini. Aduh, ayo dong nyala. Permisi. Bu Saidah, Pak Hasan, Bu, Roy, kok nggak masuk? Iya, tadi saya ketok-ketok, terus kayaknya nggak ada orang, makanya kami tunggu aja di sini. Nggak ada orang. Tumben Saida biasa di rumah deh. Sebentar ya. Ma? Mama? Kemana ya? Kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Roy, bantu buka ya Om. Maksudnya? Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, bantuin Roy buat buka pintu ini. Om coba ya. Mau apa kamu sebenarnya? Apa yang kamu mau dari aku? Niar, kamu kenapa kesini sayang? Ma, kamu kenapa, Ma? Aku takut banget. Aku di dalam lihat hantu.
Maksudnya hantu apa, Tante? Roy, Tante lihat hantu yang waktu itu Roy pernah tunjukin ke Tante. Sebentar, maksud kamu apaan sih? Hantu apaan? Maksud Tante yang ini kan? Iya Roy, bener hantu itu. Hantu ini namanya Begu Ganjang. Dia biasa disuruh menjaga pertanian atau perkebunan. Waktu itu juga Om pernah hampir jatuh dari atap karena ngeliat hantu itu, Roy. Ya Om pikir karena Om capek jadi Om berhalusinasi aja. Begu Ganjang ini juga yang sering membuat malapetaka. Dan dia yang membuat malapetaka terjadi di kebunnya orang tuanya Niar. Oh iya, kalau boleh Roy tahu, Kak Niar di mana ya? Niar di mana, Ma? Niar ada di kamar. Ayo, Pak. Niar. Niar kemana, Ma? Niar kemana? Niar. 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 Ya ampun, itu Niar. Itu Niar. 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 Nyangkut di atas. Niar. Niar turun, Niar. Turunin, Pak, turunin. Niar, kamu ngapain di atas, Niar? Kita nggak boleh Niar. biarin. Kita harus tolongin. Kalau nggak Kak Niar dalam bahaya. Ayo Pak, bantuin Pak. Bisa kan Pak? Niar. Niar, ayo kamu turun. Niar, turun, Niar. Niar, turun. Kalau gitu, Mah, Tante, bantu dulu ya. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Jangan biarkan energi negatif itu mengendalikan tubuh Kak Niar. Turunkanlah Kak Niar dari lemari itu. Ya turunin. Pak, bantu dong Pak. Turun ya sayangnya. Tante, Om. Apakah Kak Niar itu punya saudari yang udah meninggal? Setahu Om sih nggak ada ya, Roy. Memangnya kenapa Roy? Apakah semua ini berhubungan dengan masalah yang selalu terjadi sama keluarga kami? Iya Tante, ada hubungannya. Soalnya hantu Begu Ganjang itu berasal dari janin yang udah meninggal. Arwahnya diambil dan dipelihara dengan sebuah patung. Apa Roy? Janin? Enggak mungkin Roy. Enggak mungkin. Kenapa, Ma? Enggak mungkin. Ma, kamu kenapa, Ma? Tante, tenang Tante. Emangnya ada apa sih? Jadi gini, Roy. Sebenarnya waktu itu anak kami udah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf Tante. Dokter, perutku. Anak aku kemana dokter? Ibu tenang dulu. Kami minta maaf karena sudah berusaha untuk menyelamatkan anak ibu. Tapi anak ibu sudah meninggal ketika dalam kandungan. Enggak. Anak aku nggak boleh meninggal dokter. Anakku. Ibu yang sabar. Sabar. Sekali lagi saya minta maaf. Saya permisi. Anakku. Saida, yang sabar ya. Tuhan pasti akan menggantikannya lagi. Enggak. Aku udah mengandung anak aku selama 8 bulan. Aku nggak mau anak aku meninggal. Kita nggak bisa nentang takdir, Saida. Kamu yang sabar ya. Nanti jenazah anakmu biar aku yang urus. Setelah itu, aku akan telepon suamimu supaya cepat pulang dari keluar kota.
akan kujaga jenazah janin ini seperti anakku sendiri. Tolong kamu jaga ya kebunku. Hampir setiap hari kebunku itu jadi bahan sasaran maling. Sampai-sampai keluargaku sering sampai kelaparan. Gara-gara mereka maling hasil kebunku. Mulai sekarang, gak ada lagi yang berani maling di kebunku. Ya Allah. Jadi selama ini Mas Cahya udah tega ngelakuin ini semua sama kita, Ma. Iya Mas, aku bener-bener juga gak nyangka kenapa bisa sampai seperti ini kejadiannya. Jadi boneka yang dibawa Niar adalah makhluk itu, Roy? Iya, Pak. Sebenarnya Baku Gejang itu juga yang menghindari Kaniar dari malapetaka. Tapi kok kayak baru sekarang dia nggak bisa dikendalikan gitu, Roy? Karena hantu itu sudah tidak bisa dikuasai lagi. Hantu itu selalu ingin menolong Kaniar. Tapi kondisi Kaniar nggak stabil. Jadi gimana Roy, apa yang harus kita lakuin untuk nolong Niar? Gini aja, Om sama Tante tolong cariin pohon tebu dan tolong belulang binatang. Roy, terus saya harus taruh tulang ini di mana? Sekarang kita tinggal tunggu makhluk itu datang, Om. Lebih baik kita mundur aja. Terus saya harus gimana lagi, Roy? Sekarang kita lepasin salah satu batang ini. Yang mana aja boleh, Om. Saya sebutin. Itu bonekanya kenapa? Kenapa bergetar seperti itu, Bulani? Aduh, nggak tahu juga. Bu Roy sama yang lain belum pulang lagi. Itu tulangnya, Om. Niar, kamu tenang ya sayang. Ada tante kok di sini ya. Tenang ya sayang. Kita cari boneka lain aja ntar. Gua pergi. Kita harus bakar boneka ini. Iya, bakar Tante. Bakar, Om. Bakar aja, Om. Kenapa anak aku yang gak berdosa harus menjadi korban atas ilmu hitam? Kamu tenang ya sayang. Tenang. Gak apa-apa Niar. Kita main lagi yuk. Oke. Yuk. Ayo. Yuk.
Sejak saat itu, Niar berangsur-angsur membaik. Apalagi Saidah memperlakukan Niar seperti anaknya sendiri. Teman-teman Roy yang koma karena kekuatan Begu Ganjang sudah berangsur pulih. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa mengalahkan kekuatan makhluk gaib yang jahat.